Berarti yang jarang ke gereja, berarti nggak pernah, jarang menyembah lah ya, istilah itunya ya. Kalau mereka tidak mau ke gereja, kemudian mereka hanya berdoa, bernyanyi di rumah, dengan harapan Tuhan akan memberikan dia hidup yang kekal. Itu tidak akan pernah dia dapatkan. Yohanes 5 ayat 39. Apa kata Yesus di situ? Saya bacakan kepada Anda. Dengarin ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, katanya Yesus. Sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, maka kamu akan binasa. Apa yang ingin Kak Akulah utarakan atau mungkin tanyakan, dipersilahkan. Tadi aku tertarik dengan yang barusan dibicarakan. Berarti kita misalnya doa KBG, kemudian Orang Dayak kah? ah Kakak orang Dayak atau Chinese? enggak, orang Jawa. Oh, kok logatnya kayak orang Chinese gitu. Silakan Kak. Iya ya, mungkin sering bergaul dengan orang Chinese ya. Oh iya iya, nggak apa-apa. Lanjut. Eh, ini kalau doa di rumah misalnya doa KBG, apa itu berarti bukan menyembah ya? Belum, nggak termasuk menyembah berarti ya? Bukan, itu bukan penyembahan. Jadi ketika Anda itu berdoa pada saat Anda itu baru bangun pagi, baru bangun tidur malam Anda, kemudian Anda persekutuan novena bersama-sama dengan lingkungan, itu bukan penyembahan. Namanya refleksi iman. Jadi kita tetap membangun komunikasi dengan Allah, dengan para kudus itu melalui doa. Makanya dalam iman Katolik, doa itu tidak hanya diartikan sebagai penyembahan. Tetapi doa itu memiliki banyak arti dan makna. Makna yang pertama, doa dalam pandangan iman Katolik itu sebagai bentuk komunikasi dari relasi antara kita sebagai gereja dan Yesus sebagai kepala. Bagaimana cara membangun relasi itu melalui doa. Jadi doa itu adalah refleksi iman dan refleksi diri. Nah, sedangkan penyembahan, ya kan, sedangkan ekaristi itu merupakan puncak dari penyembahan sejati, di mana kita bersatu dengan Allah. Makanya hosti itu sabda Allah itu tidak hanya kita dengarkan dengan telinga kita, tetapi sabda Allah itu kita kecap dengan lidah kita dan bersatu dengan tubuh kita. Nah, persatuan kita sebagai gereja dan Kristus sebagai kepala, ya, secara mistik hanya boleh kita dapatkan dan rasakan melalui Ekaristi Kudus. Makanya Santo Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Anda ingin merasakan persatuan dengan Allah dan memiliki hidup, Anda harus mengecap tubuh dan darah Kristus. Aduh, terima kasih banyak Bang BMT. Bagaimana cara menganalogikannya? Saya tanya sama Kak Akulah. Apa yang mengakibatkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kematian? Karena ketidaktaatannya mengkonsumsi buah pengetahuan. Nah, maka daripada itu Santo Ambrosius menjelaskan, oleh karena buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa mendatangkan kebinasaan kepada dirinya dan kepada keturunannya di perjanjian lama, maka Yesus datang sebagai penggenapan dari tipologi buah kehidupan, buah pengetahuan menjadi buah kehidupan. Barang siapa yang makan buah kehidupan yang adalah tubuh dan darahnya, dia tidak akan mengalami kematian, melainkan mengalami kehidupan. Di mana ayatnya? Yohanes 6. Yohanes 6 ayatnya yang ke-53. Kita bacakan.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan kamu tidak minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu." Sekarang begini, Kak Akula. Ketika ada orang yang berdoa tiap hari di rumah, tetapi dia tidak mau merayakan Ekaristi, berdasarkan ayat ini, apakah dia memiliki hidup yang kekal? Tidak. Tidak. Bagaimana caranya agar kita memperoleh hidup yang kekal? Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku di dalam dia. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus ke Akula? Melalui Ekaristi Kudus. Oh, iya. Berarti yang jarang ke gereja, berarti nggak pernah, jarang menyembah lah ya, itu istilah itunya ya. Kalau mereka tidak mau ke gereja, kemudian mereka hanya berdoa, bernyanyi di rumah, dengan harapan Tuhan akan memberikan dia hidup yang kekal, itu tidak akan pernah dia dapatkan. Yohanes 5 ayat 39. Apa kata Yesus di situ? Saya bacakan kepada Anda. Dengarin ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, katanya Yesus, sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, maka kamu akan binasa. Kamu mau berdoa tiap hari di rumah, baca kitab suci, doa tiap hari di dalam rumah sampai mati, gak dapat hidup yang kekal. Bagaimana caranya dapat hidup yang kekal? Kamu harus melaksanakan perintahnya Yesus, Lukas 22 tadi, ayatnya yang ke-19, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku melalui Ekaristi Kudus. Gitu. Ya. Satu lagi, Jack. Boleh? Aku dulu kan lahir Katolik, kemudian dalam perjalanan waktu itu aku sering ke ini apa istilahnya mengelana lah ya ke gereja-gereja gitulah, berbagai macam gereja gitu aku masukin gitu kan pada waktu masih muda, karena ya mungkin ada kawan-kawan ya ajak yuk gereja sini gitu, aku kirain kan sama aja gitu kan, terus dengan ritual yang berbeda kayak gitu aku kok merasa ada yang kurang gitu loh di gereja-gereja yang tadi gitu kan. Jadi suatu saat itu aku merasa kok ada yang kurang gitu kan. Terus akhirnya saya ini kembali lagi ke gereja Katolik ya. Maksud saya gini kan, pas lah gitu di dalam hati saya gitu, oh ini yang kurang gitu, mungkin itu ya. Tidak menjadi persoalan. Itu adalah perjalanan iman seseorang. Fides quaerens intellectum. Iman yang sejati akan menghantarkan seseorang itu untuk sampai kepada pengertian akan kebenaran yang sejati. Bagaimanakah kita bisa sampai kepada pengertian akan kebenaran yang sejati? Melalui pencarian. Dan apa yang Anda alami itu adalah bukti bahwa iman Anda bekerja melalui pencarian. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi nggak masalah, Kak Akula, itu pencarian iman Anda. Yang penting kalau Anda sudah sampai kepada pengertian akan kebenaran yang sejati, jangan sampai keluar lagi. Ingat, Katekismus Gereja Katolik nomor 546. Apabila seorang Katolik yang telah menerima rahmat baptisan dan krisma, dalam keadaan sadar, mengerti, dan mengetahui, memilih untuk tidak mau diam di dalamnya atau keluar, maka dia
tidak dapat diselamatkan. Mengerti? Iya, Kenapa harus seperti itu? Karena dalam pandangan iman Katolik, gereja Katolik adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22. Sebab Kristus sebagai kepala, Efesus 1 ayat 23. Dan gereja sebagai tubuhnya. Maka, kenapa harus dari gereja Katolik? Karena rahmat dan karunia Allah yang agung itu diberikan kepada umatnya melalui gerejanya. Rahmatnya apa? Baptisan, sakramen krisma, sakramen tobat. Itu bukti rahmat Allah yang bekerja di dalam gerejanya. Makanya rahmat Allah itu disalurkan melalui gereja ke akulah. Sekarang saya tanya, bisa tidak Anda dibaptis kalau tidak melalui seorang uskup, seorang imam? Nggak bisa, betul tidak? iya, betul. Bisa tidak Anda melakukan sakramen pengakuan dosa, tobat, kalau tidak kepada imam? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang seperti itu. Itulah tujuannya Yesus itu mendirikan satu gereja. Supaya dari satu gerejanya ini manusia yang haus akan keselamatan dan kebenaran mendapatkan rahmatnya yang mengalir melalui gereja.